Nyonya, Tuan semuanya sudah siap. Saya bantu Anda ke sana. Sayang, hari ini adalah ulang tahun pernikahan ketiga kita. Aku undang band favoritmu. Suamiku, kamu baik banget ke aku. Makasih ya suamiku. Tentu saja, kamu istriku. Aku akan selalu baik sama kamu. Sayang, vokalis band mau foto bareng kamu? Pergi aja, dia di depan sana. Sayang, di mana dia? Di depan kok. Jalan 2 langkah lagi. Sayang, kok nggak ada orang? Di mana dia? Sayang. Sayang, halangan di antara kita akhirnya hilang. Ayo, Beb. Kita pulang sekarang. Tunggu dapat uang asuransi. Tuanku, orang meninggal tak bisa hidup lagi. Mohon terima kasih dan tabah. Silakan cek dokumen ini. Kalau tak masalah, tanda tangani saja. Anda bisa dapatkan kompensasi 80 juta. Berapapun uangnya, tak bisa ganti nyawa istriku. Tuanku, saya paham sekali perasaan duka Anda. Tapi kita harus tetap maju. Benar, Tuan. Nyonya pasti ingin Anda bahagia di sana. Pasti ingin Anda bahagia juga. Tunggu. Hantu. Hantu. Ini mayat bangkit. Ruyun, kenapa kamu? Seperti yang kamu lihat, aku belum mati. Asuransi ini nggak berlaku. Sayang, lihat aku pulang. Kamu nggak senang? Mana mungkin? Aku cuma terlalu senang, saking bahagianya. Istriku, syukur kamu baik-baik saja. Buaya palsu. Rubah nakal. Kakak, serigala harimau macan ini akan bayar atas kematianmu. Akan membayar harganya. Ternyata dia nggak mati. Hoki banget. Semakin lama, makin bahaya. Sayang. Malam ini gimana? Dia muncul di depan banyak orang. Kalau kita cepat bertindak lagi, kita bakal dicurigai penipuan. Terus gimana? Uang ganti rugi hampir cair. Semua usaha kita dulu bakal sia-sia? Jangan panik. Kita bisa bunuh dia sekali, kita bisa lakukan lagi. Ide bagus. Sayang sekali, yang pegang pisau kali ini. Aku. Shenlin. Kenapa panik? Dia buta kok. Ngapain kamu? Cuma mau minta tolong kupasin apel. Aku udah panggil kamu dari luar. Kamu nggak jawab sama sekali.
Nyonya, tapi tetap nggak boleh sembarangan masuk ke kamar saya. Shenlin, kamu salah paham. Kamu cuma pembantu, numpang di rumah saya. Harusnya kamar ini bukan milikmu. Jadi, jangan lagi aku dengar keluhan tanpa batas kayak tadi. Paham? Paham, Nyonya. Maaf, Shenlin. Kamu tahu, aku buta. Tadi nggak sengaja pecahin barangmu. Nggak apa-apa, Nyonya. Sebaiknya Anda cepat istirahat. Sayang, kamu oke? Itu cuma cemilan pembuka. Hari-hari ke depan masih panjang. Jang Ruoyun, sepertinya ada yang aneh. Jang Ruoyun sepertinya ada yang aneh. Iya, dia kan buta. Jatuh dari tempat tinggi kayak gitu, tapi bisa balik dengan selamat. Sayang, menurutmu, apa dia bisa lihat lagi? Akhir-akhir ini awasi dia. Kalau dia benar sudah bisa melihat, berarti dia tahu sesuatu. Tapi nggak bilang ke kita. Kalau emang begitu, kita harus gerak duluan. Kakak, kamu di situ? Kakak. Kakak. Sayang, kenapa kamu bangun? Aku haus. Baru ingat minum air. Tapi aku nggak bisa temukan pintunya. Hal kecil begini, kamu bisa panggil aku. Oke, Matamu kurang nyaman. Bagaimana kalau jatuh? aku ngerti. Ayo, kita balik. Lampu ini apa dia yang nyalain? Sayang, matamu indah banget. Setiap aku lihat kamu, aku selalu lupa. Sebenarnya kamu orang buta. Sejak kamu jatuh dari tebing dan balik lagi, aku merasa kamu bisa lihat. Kalau benar bisa lihat lagi, kenapa nggak bilang aku? Atau aku terlalu curiga? Jang Ruoyun masih buta? Sayang, kamu belakangan ini suka curiga ya? Jangan-jangan sembunyi-sembunyi. Jangan-jangan kamu melakukan hal buruk ya? Nggak mungkin lah. Bagus deh. Nona kedua. Saham Jang Group. Sudah hampir semua diambil? Bagus. Jangan taruh semua saham di tangan satu orang, supaya Gumian nggak curiga. Satu lagi, bawa lebih banyak orang cari di bawah tebing. Harus temukan mayat kakak. Siap. Shenlin, kamu habis kemana? Aku beliin sayur buat Nyonya. Gitu ya. Capek deh kamu. Hampir lupa, dia buta. Tolong buatkan kopi. Tambahkan es. Kopi kalah sama air panas. Biar ku celup kamu si buta. Nyonya, kopinya sudah. Sudah pakai es? Tentu, cepat ambil Nyonya. Nggak bakal mati kepanasan. Nyonya, cepat ambil. Maaf ya, tangan terpeleset. Untung ada esnya. Harusnya nggak panas. Kamu. Kepanasan nih. Lihat istrimu berulah. Dia buta. Tapi bisa lolos dari air panas gitu? Maksudmu? Dia sengaja. Besok ku coba lagi. Terus hari ini, aku tersiksa. Kamu harus ganti rugi. Nggak takut dia dengar?
aku taruh obat tidur di makan malamnya. Dia nggak bakal bangun. Kamu nakal? Suka dilihat orang ya? Sepertinya nggak masalah nama penonton. Sayang, kita mau kemana? Kamu sudah bosan di rumah. Jadi aku ajak kamu keluar angin. Sayang, pelan-pelan. Dear, aku mau ambil sesuatu di mobil. Lampu hijau aman kok. Kamu jalan duluan. Ya, Jang Royun, aku mau buktiin kamu beneran buta enggak? Tadi memang lampu hijau. Sekarang. Gumian, kamu nggak bakal tahu. Buat nipu kamu, aku jauh lebih nekat dari dugaanmu. Kamu buta ya? Nggak lihat lampu merah? Hei, kamu itu. Beneran buta ternyata. Sayang, kamu nggak apa-apa? Sayang, kakiku kayaknya keseleok. Aduh, gimana sih jadi suami? Istrimu matanya bermasalah, masih ditinggal di tengah jalan. Sayang, ayo pergi. Orang gila. Gimana, Dok? Bugu beruntung. Nggak ada tulang yang cedera. Tapi perlu istirahat beberapa hari. Kurangi jalan-jalan. Makasih, Dok. Hati-hati di jalan. Ternyata aku kebanyakan mikir. Iya juga, dia sudah buta lama. Mana mungkin tiba-tiba sembuh? Sayang, ini semua salahku. Maaf. Aksi buruk badut itu. Bikin mual. Gak apa-apa, aku nggak salahin kamu. Duduk dulu sebentar, biar aku ambilkan minum. Kamu nggak beneran percaya si buta itu kan? Gimana kalau itu cuma taktik dia? Kamu terlalu menilai tinggi dia. Nggak mungkin dia berani taruhin nyawanya. Karena dia belum sembuh. Kenapa nggak kita bereskan aja dia sekalian? Nggak bisa. Ini harus direncanain baik-baik. Jangan sembarangan. Kalau enggak, aku nggak bakal maafin kamu. Nona kedua. Aku dapat info dulu Shenlin suka foya-foya. Sekarang dia punya selingkuhan namanya Du Pingkang. Shenlin suka banget sama Du Pingkang. Makanya dia takut banget dia tahu soal ini. Bagus. Drama anjing gigit anjing. Baru dimulai. Gumian, biar kamu nggak ganggu Jang Royun. Kamu malah pakai foto-foto ini buat ancam aku. Ayo mulai. Ah! Apa ini? Bukankah itu Pak Gu? Ya, benar juga. Istrinya di samping lagi. Shenli. Shenli. Maksudmu apa? Harusnya aku yang tanya maksudmu apa. Kalau bukan aku yang bantu, rencanamu terhadap Jang Royun bisa semudah ini? Jangan keras-keras. Kenapa? Berani berbuat harus berani ngaku. Waktu mau bunuh, nggak lihat kamu penakut gini. Dia! Kamu punya hak apa suruh aku diam? Kamu tahu aku paling nggak mau Pingkang tahu soal ini. Dasar jalang, udah cukup belum ributnya? Aku peringatkan, hari ini aku maafin. Tapi kalau ulangi lagi, aku punya banyak cara buat kamu mati diam-diam di sini. Kalau kepentingan sendiri terancam, binatang pasti langsung perlihatkan taringnya.
dan saling mencabik. Siap-siap. Besok temenin aku cek kantor. Nona kedua, kita sudah sampai. Gumian berani hancurkan semua kerja keras kakakku. Aku udah cek. Semenjak kakak buta, grup selalu di tangan Gumian. Dan selama ini, staf lama dipecat semua. Sisanya, cuma orang-orang dekat dia. Bandel semua. Dibiarkan aja. Perusahaan sekuat apapun pasti rusak. Nona kedua. Lalu, sekarang kita harus gimana? Cari Gumian dulu. Halo? Halo, ngomong sama kalian nih. Kalian siapa? Jangan-jangan kamu mau wawancara kerja ya? Kenapa bagian rekrutmen kayak gini? Mereka berani terima orang buta. Aturan grup Jiang. Tidak boleh diskriminasi difabel. Dengan alasan apapun. Buta atau tuli. Semua boleh ikut wawancara. Langgar aturan. Langsung dipecat. Terus kenapa? Aku ini manajer di grup Jiang. Kamu aja belum kerja buta pula. Berani ngomong kayak gitu sama aku. Sok suci banget sih. Udah buta. Masih nggak bisa lepas dari laki-laki. Pasti kesepian banget ya. Kamu, berani-beraninya kamu nyakitin aku. Perlu pilih waktu buat mukul kamu. Lain kali aku perhatiin. Kalian ribut apa sih? Pak Gu, Anda datang. Pak Gu, 2 orang tak tahu diri ini masuk ke kantor sembarangan. Terus dia mukul aku. Padahal buta. Kok bisa mukul tepat banget? Sayang, kenapa tiba-tiba ke kantor? Barusan kamu yang mukul ya? Sayang, kenapa kamu tiba-tiba ke kantor? Kalau aku nggak datang, gimana bisa tahu siapa aja yang kamu rekrut di sini? Kamu bawa orang aneh ke kantor. Lagi pula dia deket banget sama aku. Teriaknya juga di telingaku. Tampar dia itu biasa aja. Memang tadi deket banget. Dia udah buta lama. Bisa tahu posisi dari suara itu wajar. Iya wajar. Iya. Aku cuma khawatir aja. Tanganmu sakit nggak? Cepat minta maaf ke Nyonya. Nggak usah minta maaf. Langsung serahin surat resign aja. Aku nggak mau lihat kamu lagi di sini. Kenapa jadi begini? Sayang, biasanya kamu nggak suka keluar rumah. Kenapa hari ini mau ke kantor? Gumian, mataku memang buta. Tapi telingaku normal. Orang di kantor biasanya gimana? Kamu nggak tahu. Kamu nggak tahu. Jangan marah ya sayang. Aku udah cari info. Hari ini ada klien besar datang. Mereka nggak ada pilihan lain, jadi tadi cuma nemenin sebentar. Benar? Tentu saja benar. Royun, kamu nggak percaya aku? Tentu aku percaya kamu. Kalau nggak percaya, aku nggak kasih kamu kuasa. Oh ya sayang, kamu masih ingat Wu Yue? Tentu ingat. Dia karyawan lama di perusahaan. Sudah lama nggak ke kantor. Aku mau ketemu dia. Oke, aku panggil sekarang. Waktu Nona baru ambil alih grup. Wu Yue yang bantu kelola. Dia juga orang kepercayaan Nona, paling andal. Wu Yue staff yang paling dipercaya kakak. Kalau bisa cari dia, pasti bisa rebut grup Jiang dari tangan Gumian. Sayang, Wu Yue datang. Nyonya, Dia bukan Wu Yue. Sayang, Wu Yue datang. Sayang, kamu kenapa? Gak apa-apa. Wu Yue kamu datang. Nyonya, aku di sini. Suaramu kok aneh. Aku, Akhir-akhir ini flu sering. Mungkin dia sedang sakit. iya, uhuk. Tenggorokanku lagi nggak enak. Kamu istirahat aja dulu. Iya, Nyonya. Sayang, beberapa hari lalu Wu Yue luka di wajah. Kamu kaget nggak? Suamiku, kok bilang gitu? Kamu kan tahu aku nggak bisa lihat. Aku malah berharap bisa kaget. Maaf ya sayang, aku lupa. Kamu juga capek seharian. Ayo pulang. Biar aku bantu kamu. Cowok ini curigaan banget. Sayang, kamu di mana?
Aku di sini. Sayang, ayo pergi. Wu Yue, pakai cara apapun, aku pasti nemuin kamu. Sayang, uangnya belum dapat. Kita nggak boleh ribut sendiri. Aku emosi waktu itu. Maaf ya. Jadi kamu harus ganti rugi ke aku. Mau gimana bilang aja. Jang Royun masih pegang 20% saham perusahaan. Itu penting buat kita. Awasi dia beberapa hari ini. Jangan lepasin dia dari pandanganmu. Oke, aku ngerti. Pintar. Kamu mau jalan berapa lama lagi? Harusnya udah cukup. Jarang-jarang aku bisa keluar refreshing. Kalau kamu capek, pulang aja dulu. Aku tahanin dulu deh. Tunggu, si buta itu kok hilang? Kemana orangnya? Nona kedua. Aku udah nemu Wu Yue. Gimana kabarnya sekarang? Gumi yang kurung dia. Aku sempat intip kondisinya. Kurang bagus. Kamu yakin bisa nyelamatin dia nggak? Bisa sih bisa. Tapi setelah aku muncul di kantor, Gumian suruh orang ngawasin aku. Jadi susah gerak. Santai aja. Nanti aku cari cara. Tetap tenang, baru bisa dapat hasil. Oke. Nona kedua, hati-hati ya. Kenapa lari sembarangan? Baru balik, kamu udah hilang. Lain kali jangan jauh-jauh. Biar kamu senang sebentar lagi. Sudah mabuk. Kesempatan bagus. Akhirnya aku tangkap kamu. Sayang. Malam gini mau kemana? Ini, mana mungkin? Ternyata dokumen pengalihan saham. Iya. Harusnya aku kasih kamu hadiah kejutan. Tapi tak kusangka, kamu nggak percaya aku. Malah suruh Shenlin awasin aku. Aku kecewa berat sama kamu. Jadi hadiahnya nggak bisa aku kasih. Bukan gitu, sayang. Aku nggak percaya kamu. Dia itu, Shenlin yang dorong aku. Sayang, maaf ya. Aku nggak seharusnya curiga kamu gara-gara dia. Gumian, Cepat minta maaf ke Nyonya. maaf Nyonya. Aku salah paham kamu. Kalau mau minta maaf, tunjukkan tulus dong. Berlutut. Jangan kelewatan ya. Bagaimana bicara ke Nyonya? Disuruh berlutut, ya berlutut. Biar dengar suaranya. Aku buta, nggak bisa lihat. Kamu. 20% saham grup. Itu lebih berharga dari kompensasi. Pikirkan baik-baik. Maaf, Bu. Salahku. Aku tidak seharusnya hasut Tuan curiga padamu. Kamu berlutut lumayan. Bereskan barangmu. Keluar dari keluarga Jang. Hadiah. Ini awal buat mangsa lepasin waspada. Nona kedua. Gumian sudah tarik orang yang mengawasiku. Aku sudah antar Wu Yue ke RS. Menurut gimana? Dokter bilang dia pulih bagus. Dia bisa ketemu kamu. Sayang. Gimana kamu sendirian bisa ke tempat sejauh itu?
Aku sudah buta bertahun-tahun. Jalan depan rumah ini aku bisa hafal semua rintangan. Tapi kamu, Gumian, kejadian hari ini, kamu dan Shenlin sengaja tipu aku. Nyonya, jangan marah. Ini tengah malam. Kamu keluar diam-diam tanpa sepengetahuan Tuan. Aku dan Tuan cuma mau lindungi kamu. Makanya lakukan itu. Diam, Shenlin. Aku bicara sama suamiku. Kamu nggak punya hak ikut campur. Ruoyun, kita pasangan suami istri. Dokumen apa yang kamu punya? Masih mau ngasih diam-diam di belakangku ya? Karena kita suami istri. Jadi suamiku, kamu harus yakin aku nggak bakal nyakitin kamu. Kecuali kamu lakuin sesuatu yang nyakitin aku. Takut aku balas dendam. Makanya kamu maksa lihat dokumen itu. Mana mungkin? Kalau emang nggak harus lihat dokumen ini, aku naik ke atas dulu ya. Bu, kalau ibu nggak merasa bersalah, kenapa buru-buru pergi? Shenlin, sepertinya kamu belum paham posisi kamu. Di rumah ini, aku yang punya. Kamu cuma pembantu. Udah ngerti belum? Cukup. Ruoyun, kalau kamu nggak merasa bersalah, kenapa tiba-tiba marah? Kasih dokumen itu ke aku. Kalau aku nggak mau gimana? Ruoyun, kamu harus tahu. Aku nggak bakal lukai kamu. Aku cuma mau jagain kamu. Istriku tercinta. Gumian, kalau kamu maksa lihat dokumen ini, setelah kamu lihat, kalau bukan seperti yang kamu pikir, kamu harus pecat Shenlin. Aku janji. Tuan, Ini Silakan duduk, Nona Wu Yue. Oke. Kamu bukan bos Jiang. Kamu siapa? Kenapa bilang begitu? Walau wajahmu mirip banget sama bos Jiang, tapi aku yakin kamu bukan dia. Kamu emang asisten andalan kakak. Halo, aku Jiang Ruoning. Saudari kembar Jiang Ruoyun. Gumian dan Shenlin komplot bunuh kakakku. Mereka ingin kuasai grup Jiang. Aku nggak bisa diam aja. Perjuangan kakak nggak boleh sia-sia. Jadi, aku butuh bantuanmu. Oke. Apa yang harus kulakukan? Aku ingin kau kembali ke grup Jiang. Gumian pasti nggak bakal setuju. Tenang saja. Dia bakal kehilangan kontrol sebentar lagi. Sayang, beberapa hari lalu aku marah dan nggak mau serahkan saham ke kamu. Kamu nggak marah, kan? tentu saja enggak. Aku yang kurang baik. Udah bikin kamu kecewa, sayang. Makasih masih percaya aku. Sayang, surat peralihan saham ini kamu belum tanda tangan ya? Perjanjian ini, aku tanda tangan sebagai presdir grup Jiang. Aku sudah konsultasi pengacara. Sebaiknya tanda tangani lagi sebagai presdir. Biar pemegang saham mudah terima. Gitu ya? Iya. Biar gampang kelola nanti. Kalau kamu keberatan, biar ku tanda tangani sekarang. Para pemegang saham itu, semuanya sulit dihadapi. Kalau benar seperti yang dia bilang, aku malah diuntungkan. Istriku yang baik, tentu tidak. Istriku itu demi kebaikanku. Aku tahu kok. Besok aku mundur dari jabatan biar kamu kembali jadi CEO, kembali ke grup. Kalau kamu lakukan ini, Gumian pasti cepat tahu. Nanti kalau dia sadar, semuanya sudah kita atur. Benar kan? Persiapan tender Haicheng, gimana persiapannya? Tenang saja, orang lama. Sudah semua kembali. Mereka soal ini. Pengalaman kerja banyak. Baguslah. Jiang Group di tangan Gumian. Sudah lama rugi. Tender kali ini penting banget. Hari untuk bentrok muka sudah dekat. Aku harus segera menyelesaikan tender ini.
Sepertinya dia mau ganti semua orangku. Benar-benar aku remehkan dia. Jang Royun semenjak Jatuh dari tebing, dia jadi berubah. Bisa jadi dia tahu kebenaran, sengaja balas dendam ke kita. Kalau begitu, kita juga nggak perlu lembek. Kita juga nggak usah tahan-tahan. Selamat datang semua di tender Project Haicheng. Santai saja. Berikutnya, mari kita undang wakil Jiang Group naik ke panggung buat presentasi. Sejak berdirinya grup Jiang kami terus berinovasi dalam teknologi dorong pembangunan berkelanjutan. Kami harap Anda bisa mempercayakan proyek tender ini Pada kami, terima kasih. Berikut ini silakan tiap penanggung jawab umumkan hasil keputusan akhir. Saya umumkan sekarang, tender Haicheng kali ini dimenangkan oleh grup Jiang. Silakan perwakilan grup Jiang naik ke atas panggung. Saya keberatan. Bukankah itu Direktur Gu dari grup Jiang? Iya, kenapa Direktur Gu menentang grup Jiang menang tender? Seperti yang kalian bilang, sebelumnya memang saya direktur grup Jiang. Tapi hari ini, melihat kalian dibohongi, saya harus jujur. Silakan Direktur Gu bicara terus terang. Beberapa hari lalu, Direktur grup Jiang sudah diganti jadi istri saya, Jang Royun. Sekaligus dia adalah penanggung jawab proyek tender ini. Bukannya Jiang Royun buta? Grup Jiang membiarkan seorang buta tangani proyek kami? Apa ini tidak menghargai kami? Sayang, matamu bermasalah. Gimana kamu bisa pimpin proyek sebesar ini? Meski Jiang Group benar-benar menang tender ini. Bagaimana menurut perusahaan lain? Ya, benar. Iya dong. Teman-teman tolong tenang. Saya yakin, sebelumnya, semua sudah puas dengan proposal Jiang Group. Kalau bisa kerja sama. Kenapa peduli saya buta? Walau begitu, kalau investor tahu, mereka mungkin ragu, kurang yakin pada proyek ini. Pemimpin proyek Haicheng tak bisa orang buta. Betul, kalau rumor tersebar, investor bakal mundur. Semuanya jadi sia-sia. Sayang, kau sudah dengar. Matamu juga tak bisa sembuh cepat. Ayo pulang. Baik, saya hormati pendapat semua. Wah, sayang sekali. Kalau Tuhan berkati, Jiang bisa lihat lagi. Kami pasti serahkan proyek ini sepenuhnya. Serius semua yang dikatakan. Karena Jiang masih keras kepala. Belum juga menyerah. Coba lepas kacamatamu. Biar kami lihat. Suamiku, sebenarnya hari ini, aku punya hadiah buatmu. Apa? Dulu aku jatuh dari tebing. Untungnya bisa sembuh dan lihat lagi. Semuanya berkat suamiku. Kalau bukan dia bawa aku ke tepi tebing, mungkin aku seumur hidup akan hidup dalam gelap. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Aku curiga Jang Royun sekarang bisa melihat. Obat yang kau beri padaku dulu sudah hampir kadaluarsa, kan? Racun dari tunggu dulu, efeknya sangat kuat. Bisa bikin orang buta total, tak bisa disembuhkan sama sekali. Nyonya dia pasti nggak akan punya kemungkinan sembuh. Bagus kalau begitu. Nggak mungkin. Gimana kau bisa melihat? Sayang, kau nggak bahagia buat aku. Tuan Gu terlihat kayaknya. Nggak mau biarin Nona Jiang bisa lihat ya. Iya, bukannya dulu bilang, hubungan mereka suami istri baik. Apa sih maksudnya belakangan ini? Di rapat eksekutif Jiang Group. Diputerin video Tuan Gu dan selingkuhannya, semuanya ditayangin. Serius? Kamu bukan Jang Royun. Enggak, salah. Kamu bukan Jang Royun. Sayang, kenapa kau begitu? Aku ini Royun. Kamu bukan. Jang Royun mana bisa sembuh matanya? Apa kebutaan kakakku juga terkait Gumian? Sayang, maksudmu apa? Karena waktu itu aku sendiri yang lakukan. Saya yakin kalian semua tahu, dokumen rahasia Jiang Group disimpan di brankas ini, kodenya brankas. Cuman istriku, cuma Jang Royun yang tahu. Kalau kamu buka brankas ini, itu bisa buktikan siapa dirimu. Ide Tuan Gu ini bagus juga. Ya, Nona Jiang. Kalau kamu yakin, kamu Jiang Royun, tunjukkan bukti pada kami.
Kenapa takut? Gumian, kamu benar-benar niat. Kalau kamu pura-pura jadi istriku, kamu harus bayar harganya. Cukup, tidak usah banyak bicara. Segera buktikan dirimu, Nona Jiang. Nona Jiang tampak sangat percaya diri. Pasti yakin bisa buka brankas. Sudah siap ya? Tentu. Silakan. Namun, janganlah berat sebelah. Jangan hanya menekan aku seorang diri. Jadi kamu mau apa? Kalau aku buka brankasnya, kamu harus pakai papan bertulisan selingkuh, kena karma, dan keliling. Keliling Jiang Group 3 kali. Gimana? Takut? Kamu juga tak bisa menang lama. Oke, aku setuju. Baik, mohon hadirin semua menjadi saksi untuk kami. Jangan omong kosong. Cepat buka saja. Salah sandi? Ternyata kamu palsu. Cepat pergi. Jangan buru-buru. Bau anjing di tubuhmu kencang banget. Sampai aku salah masuk passwordnya. Kalau begitu, aku kasih kamu satu kesempatan lagi. Tapi perlu aku ingatkan. Jika salah 2 kali berturut-turut, password akan terkunci permanen. Kamu cuma punya 1 kesempatan. Demi Jiang Group milik kakak. Aku harus jadi dia. Apa itu kamu? Maksudku, dulu aku sendiri yang mengantar Ruoyun ke rumah sakit. Dokter bilang waktu itu, Ruoyun luka parah. Seumur hidup tak mungkin bisa melihat lagi. Jadi kamu pasti bukan Ruoyun. Sayang, lihat wajahku baik-baik. Aku ini Ruoyun. Aku istrimu. Bukan kamu. Pantas sejak jatuh dari tebing, langsung berubah drastis, bahkan usir Shenlin. Lalu pecat para karyawan lama Jiang Group. Kamu memang penipu. Hampir hancurkan kerja keras Ruoyun. Orang jahat duluan ngelapor. Ternyata gitu. Kasian banget Pak Gu. Udah ketipu lama banget. Iya, perempuan ini keterlaluan. Berani-beraninya nyamar jadi Nona Jiang dan tipu kita. Untung Pak Gu bongkar dia. Kalau enggak, kita semua sudah dibohongin dia. Pernah nggak kalian pikir, dia tuduh aku bukan Jiang Ruoyun? Mungkin aja dia ada niat tersembunyi. Penipu kayak kamu. Udah ketahuan masih aja ngeyel. Malah mau balik nuduh. Mending kalian lihat video dulu. Baru dipikirkan lagi. Mau percaya kata-kata dia atau enggak? Gak nyangka gosip itu bener. Pak Gu beneran main sama pembantu. 2 orang ini keterlaluan. Cari sensasi sampai kayak gini. Sampai berdiri di samping Nona Jiang. Seperti kalian lihat. Suamiku sudah selingkuh sama pembantu di rumah. Mereka juga ngerencanain mau rebut harta keluargaku, Jiang Group. Jadi dia hari ini terus nyusahin aku. Bahkan bilang, aku bukan Jiang Ruoyun, ngomong kosong gitu. Mau nipu kalian semua. Jangan percaya sama video editan dia. Sampai sekarang, kalau dia bukan Jiang Ruoyun, itu berarti tender ini. Sama sekali nggak ada arti. Apa kalian mau? Ambil risiko sendiri? Pak Gu juga ada benarnya. Kamu sebenarnya Jiang Ruoyun bukan? Kami nggak akan mudah tertipu kata-kata kamu. Aku bisa bongkar siapa dia. Password bener. Ternyata passwordnya ultah ayah. Sekarang ini cukup buat buktiin siapa aku. Nggak mungkin. Kok kamu bisa tahu passwordnya? Sebenarnya kamu siapa? Aku Jiang Ruoyun. Aku istrimu. Dia bener tahu passwordnya. Dia memang putri keluarga Jiang. Ya kalau gitu. Pak Gu cuma ngaco. Kamu penipu. Jangan senang dulu. Silakan buka kunci. Apa ini? Bukankah Nona Jiang udah masukin password yang bener? Brankas ini nggak cuma pakai password. Masih ada kunci sidik jari. Cuma password. Nggak bisa buka kotak ini. Jelas sekali. Penipu ini nggak tahu apa-apa. Cuman sidik jari doang. Itu aja masalahnya. Bukannya kamu bilang cuma Jiang Ruoyun yang tahu password brankas ini. Cuma Jiang Ruoyun yang tahu password brankas itu. Kalau aku sudah masukkan password yang benar, itu cukup buktikan aku Jiang Ruoyun.
tekan atau nggak tekan sidik jari, itu nggak ada pengaruhnya. Taruhan kita berdua ditentukan dengan buka berangkas ini sebagai penentu. Sekarang kamu nggak berani buka. Apa itu bukti? Kamu bukan Jang Royun. Menurutku dia mungkin. Tahu sudah nggak bisa pura-pura lagi. Sengaja buang waktu. Penipu tetap penipu. Meskipun lagi hoki, tebak password benar. Palsu nggak akan pernah jadi asli. Menurutku, kamu penipu ini. Cepat turun aja. Kalau nggak nanti diusir orang. Kamu bakal malu banget. Kalau begitu, aku umumkan tender Jang Group kali ini dibatalkan. Tunggu. Siapa bilang aku takut buka? Cuma suamiku. Sekalian buka lagi. Bagaimana kalau taruhannya kita tambah? Mau tambah apa? Kalian sudah nonton keributan ini lama banget. Bagaimana kalau kita ikut saja? Cuma penipu. Berani banget lawan kami. Kami semua perusahaan top dunia. Mana takut sama cewek kecil kayak kamu? Iya, silakan bicara. Mau taruhan apa sama kami? Kalian memang berani. Kalau aku bisa buka berangkas, kalian harus gabung ke grup Jiang. Jadi bagian dari Jiang Group. Dan kamu harus transfer semua saham ke aku. Pindahkan ke namaku. Gimana menurut kalian? Oke, setuju. Oke, tapi kalau kamu gagal buka berangkas, jangan salahkan kami. Bagi Jiang Group jadi milik kami. Bicara saja tak cukup. Tulis di atas kertas. Tanda tangan sebagai bukti. Sayang, yang lain sudah tanda tangan. Kamu nyesel ya? Selesai, sudah ditandatangani. Sekarang saatnya sidik jari kan? Baik, kalian semua keren. Aku juga tak boleh ragu. Verifikasi berhasil. Verifikasi berhasil. Kok bisa begini? Buat jaga-jaga. Aku butuh bantuan. Tolong ambil sidik jari kakakku. Oke, aku akan cari. Baju milik kakak sebelum wafat. Ini gimana mungkin? Habis sudah. Gumian, bukannya kamu bilang dia buta? Dia penipu. Sekarang gimana nih? Semua kotanya udah aku buka. Kalian juga lihat sendiri. Gumian, hari ini kamu harus kasih aku penjelasan. Balikin perusahaanku. Balikin perusahaanku. Balikin perusahaanku. Kalian beneran percaya dia itu Jang Royun? Gumian, kamu buta ya? Nona Jang masukin sandi benar. Juga kebuka pakai sidik jari. Masih nggak percaya. Kalau bukan kamu yang dorong-dorong, kita juga nggak bakal rugi perusahaan. Nona Jang, bukan. Prestir Jang. Gimana soal kontrak ini? Bisa nggak dilonggarin sedikit? Semua di sini cuma penonton. Keterlibatan ini juga terpaksa. Soal kontrak tadi. Cuman bercanda aja sama kalian. Proyek yang dimenangkan grup Jiang sebelumnya. Mohon bantuan kalian ya. Pasti. Kedepannya, kami bakal dukung grup Jiang penuh. Benar-benar. Dulu Prestir Jiang udah terkenal sebagai elit bisnis. Grup Jiang kembali ke tanganmu. Itu memang harapan semua orang. Suamiku, apa yang kamu lakukan hari ini? Aku benar-benar kecewa tentang taruhan kita. Semoga kamu tepati. Ada apa ini? Kenapa aku? Ya ampun. Apa itu yang digantung? Ada apa ini? Selingkuh ya ini? Gumian, karmamu belum seberapa. Kamu akan mendapat lebih dari ini. Aku curiga kakakku buta. Ada hubungannya dengan Gumian juga. Tolong selidiki. Dokter yang rawat kakakku dulu. Baik, Nona kedua. Suami, mau kemana kamu sekarang? Kamu rencanakan lama-lama, supaya aku pergi tanpa apa-apa kan? Di sini tak ada penonton, tak ada yang nonton aktingmu. Kamu bilang apa? Sayang, mana mungkin aku tega. Saat itu aku cuma dapat video dari Shenlin. Aku marah banget waktu itu. Cuma mau balas dikit. Sekarang aku udah tenang. Nih, sahamku kembalikan ke kamu. Kamu bilang apa? Video itu dari Shenlin?
Iya, suamiku. Aku tahu Shenlin yang goda kamu. Bener kan? Pastilah, kalau enggak, aku mana mungkin selingkuh sama kamu. Saham ini benar mau kamu balikin ke aku. Cuma segini doang. Pegang juga cuma bikin kesel. Tentu aja bener. Tapi, sayang. Shenlin godain kamu di depan mataku. Aku bener-bener marah. Kamu bantu ajarin dia dikit buat aku. Baru saham aku balikin ke kamu, gimana? Mau suruh aku bunuh dia? Mana mungkin. Bunuh orang itu melanggar hukum. Aku cuma mau kamu sama dia. Putus semua hubungan aja. Sayang, ini semua salahku. Aku bakal bicara jelas sama Shenlin. Sayang, ku dengar. Jang Royun udah maafin kamu. Kamu hebat juga, bisa ngebujuk dia sampai pusing sendiri. Dulu setahuku kamu nenggak ngerokok. Shenlin, coba tanya hati nurani sendiri. Aku perlakuin kamu baik nggak? Sayang, kamu selalu baik sama aku kok. Terus kenapa kamu mengkhianatin aku? Enggak, sayang, aku enggak. Aku udah pernah ingetin kamu hal kayak gini. Aku nggak mau lihat kesekian kali. Kamu nggak cuma khianatin aku lagi, tapi juga langsung kasih tahu Jang Royun. Kamu sadar nggak? Kamu hampir bikin aku kehilangan segalanya. Enggak, aku enggak. Aku sampai begini sekarang. Semua gara-gara kamu. Suamiku, jangan pukul lagi. Aku hamil. Itu anakmu. Kau kira aku nggak tahu? Selama ini sudah berapa pria tidur denganmu? Anak itu anak haram. Kumian, kau enggak punya hati. Semoga kau mati. Ya? Maka kau akan ke neraka dulu. Biar kau bukain jalan buatku. Cedera Nona Shen parah banget. Cuma bisa selamatin nyawanya. Soal bayinya, kami sudah berusaha. Bajingan. Bajingan. Kasih dia obat ini. Kau bisa balas dendam buat anakmu. Enggak bisa. Bunuh orang itu melanggar hukum. Enggak bisa. Enggak bisa. Ini nggak bikin dia mati. Aku janji padamu. Dia yang bunuh anakmu. Obat ini cuma bikin matanya rusak. Kau sudah terlalu lembut. Maksudmu kebutaan aku dulu gara-gara Gumian racuni aku? Ya. Kalau dosisnya kebanyakan. Nggak cuma buta, bisa juga bikin gila. Semua Gumian yang maksa aku. Aku nggak punya pilihan. Nona Jang, tolong lepaskan aku. Tolong lepaskan aku, Nona Jang. Gumian, ku bikin kau juga nggak bakal lihat cahaya matahari lagi. Masuk. Pak Gu, saya datang untuk bersihkan kantor Anda. Maaf Pak Gu, biar saya ambilkan minum lagi.
Pak Gu, silakan. Taruh saja, keluar. Kenapa belum pergi? Keluar. Saya yakin semua yang hadir adalah elit dan partner dari Jiang Group kita. Sekarang mari kita lakukan rangkuman tahun ini. Bisa dilihat, tahun lalu Jiang Group kita capai omzet 4 miliar. Bisa kita lihat, karena internet dan percepatan ekonomi. Dengar-dengar dia itu. Phoenix Man dari Jiang Group hampir diusir oleh bos Jiang. Pria dewasa kok begini? Malu-maluin banget. Hei, jangan gitu dong. Dia memang jagoan makan. Aku juga nggak sanggup. Diam, tutup mulut. Tutup mulut. Pak Gu! Pak Gu! Tutup mulut semua. Sayang, kenapa kamu? Kambuh lagi ya? Kambuh lagi. Jadi beneran sakit ya? Kasihan banget Pak Jiang. Suami selingkuh. Juga sakit-sakitan. Pantes dia dulu nggak mau akui identitas Pak Jiang. Ternyata dia emang sakit. Aku nggak sakit, aku sehat. Pak Jiang! Kamu nggak apa-apa kan? Kamu ini. Pak Jiang udah nolong kamu. Masih nggak tahu terima kasih. Pak Jiang, perlu kami bantu lapor polisi? Makasih semua. Kalau suamiku bilang dia sehat, aku nggak mau ganggu dia lagi. Maaf ya. Rapat hari ini cukup sampai sini. Sayang, kita pulang yuk. Pak Jiang cantik dan baik hati. Masih aja nggak lepasin Gumian. Sayang, istirahat dulu. Aku panggil dokter ya. Kamu ngapain kesini? Wah, rumah Pak Jiang gede juga ya. Nggak kayak aku sama Shenlin. 2 orang aja desak-desakan. Dikontrakan jelek. Hidup kami susah banget. Mau apa kamu? Aku udah kerja buat Pak Jiang. Tapi lupa kasih upah. Jadinya, aku harus datang sendiri deh. Kamu sama Shenlin emang cocok banget sih. Cukup bacotnya. 1 juta. Kurang 1 sen. Saya bakal tetap di sini. Nggak mau pergi. Oke, saya ambilkan. Kenapa kamu? Rumah ini gede banget. Tentu aja saya takut Jiang kabur. Saya ambilkan buat kamu. Nggak bakal kabur. Tunggu aja di sini. Kamu siapa? Bukannya Pak Gu ya? Masih belum buta toh. Apa maksudmu? Siapa suruh kamu masuk? Keluar sana. Istrimu yang biarin aku masuk. Kenapa aku harus keluar? Aku tuan rumah di sini. Saya perintah kamu. Pergi. Kayaknya ini rumahnya Jiang deh. Pak Gu cuma cowok penumpang. Emang bisa ngatur? Saya bunuh kalian. Saya bakal bunuh kalian. Bunuh orang! Bunuh orang! Saya akan bunuh kalian. Bunuh kalian. Kalian semua pantas mati. Pak Gu, tenang dulu. Saya minta maaf, oke? Terlambat. Terlambat. Gumian.
Pingkang. Pingkang. Lihat, di berita dibilang, dekat sini ada pembunuh kabur. Serius? Bukannya ini area elit? Iya. Saya nggak sakit. Mereka semua harus mati. Mereka semua harus mati. Saya nggak gila. Ma, lihat anjing gigit anjing. Anjing lawan anjing. Anjing lawan anjing. Siapa yang nyuruh kamu masuk, keluar dari sini? Istrimu yang suruh aku masuk. Kenapa aku harus pergi? Tapi sayang, Shenlin menggoda kamu di depan mataku. Aku benar-benar marah. Kamu harus kasih dia pelajaran. Bagaimana kalau aku balikin sahamnya ke kamu? Jang Royun, ini balas dendamu padaku. Semua ini salahmu. Karena kamu, aku jadi kayak gini. Aku akan bunuh kamu. Nona kedua, sebelumnya Gumian, beli asuransi kecelakaan suami istri. Masih berlaku. Dia mau pakai nyawa kakak ganti uang asuransi. Kita balas setimpal. Ada kabar soal jasad kakak? Belum ada. Aku sudah tanya petani di kaki gunung. Mereka bilang nggak lihat apa-apa. Tambah orang untuk cari. Jangan lewati satupun petunjuk. Oke. Jang Roning, kamu benar-benar menipuku. Harusnya dari awal bilang kamu adik iparku. Kita kan satu keluarga. Gumian, gimana kamu tahu? Aku dapat akta lahir Jang Royun. Baru tahu. Ternyata dia punya adik kembar yang belum pernah ketemu. Untungnya mereka kembar. Kalau tidak, aku kira Jang Royun bangkit dari kematian. Apa maksudmu? Bukankah kamu cari jasad Jang Royun? Kebetulan aku lebih dulu menemukannya. Asal kamu mau kembalikan jasad kakakku padaku, aku bisa atur kamu pergi ke luar negeri. Kamu bisa bebas dari penjara. Semua utang kita lunas. Kenapa aku harus lunasi denganmu? Gara-gara kamu aku jadi buronan. Aku bahan tertawaan, kamu rugikan aku. Sekarang mau lunas begitu saja? Mustahil. Lalu kamu mau apa? 2 jam lagi, datang sendiri ke gedung terbengkalai di pinggir timur. Kalau tidak, aku bakar jasad Jang Royun. Brengsek! Nona kedua, kita sudah cari lama tak ketemu. Mungkin dia bohongi kita. Aku tak boleh lewatkan satu kemungkinan pun. Aku harus bawa kakakku pulang. Maaf Nona, tanpa izin masuk tidak boleh ke dalam. Aku ada hal penting untuk ditanyakan ke Presdir Jiang. Presdir Jiang bersama bodyguard pergi ke gedung terbengkalai di pinggir timur. Gedung terbengkalai di pinggir timur. Tuan Jiang, silakan ikuti kami dari belakang. Jangan bergerak sembarangan. Oke. Gumian, aku sudah datang sesuai janji. Bukankah kamu harus mengembalikan mayat kakakku padaku? Kamu memang datang sesuai janji. Tapi kamu bawa 2 ekor buntut. Jadi aku belum bisa mengembalikan mayat kakakmu. Gumian, jujur saja. Aku sebenarnya tak percaya mayat kakakku ada padamu. Tapi tahu kenapa aku tetap datang? Kenapa? Karena aku mau lihat. Mau lihat orang ini. Dulu cuma bergantung sama wanita tuanku yang sombong itu. Sekarang sudah sekacau apa? Sekarang aku lihat sendiri. Kamu bahkan tak sebanding anjing. Jang Roning, jangan hanya bicara besar di sini. Tak lama lagi, kau akan sama seperti kakakmu si Jalang itu, mati di tanganku. Kesalahan terbesar kakakku seumur hidup adalah kasihan padamu, menikah denganmu. Kasihan padaku? Ya siapa berani kasihan padaku? Jang Royun memang dari keluarga kaya, lalu tetap saja aku permainkan. Apapun yang kulakukan, dia tetap cinta padaku. Bahkan memberikan grup Jiang kepada aku. Dengar aku, jauhi kakakku. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu tahu orang lain bilang kamu itu apa?
Kamu cuma cowok kampung yang pura-pura keren. Sampah nggak guna yang cuma numpang hidup. Dasar jalang. Aku bunuh. Mataku. 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 Kenapa aku nggak bisa lihat apa-apa? Kenapa bisa gini? Jadi buta itu nggak enak kan? Terus, kok kamu bisa tega meracuni istrimu dulu? Kamu yang hancurkan aku. Kamu yang hancurkan aku. Tuan Jiang, Tuan Jiang. Aku di sini, tolong. Aku di sini. Meski mataku buta. Meski aku mati hari ini, aku tetap akan seret kamu mati bareng. Meski aku buta, asal kamu mati bareng aku, itu udah cukup. Pinkang, akhirnya aku balas dendam. Demi kamu dan anak kita. Demi kamu dan anak kita. Terima kasih semuanya mau bantu penyelidikan. Ada apa? Bilang cepet. Kita semua sibuk. Iya, betul. Tolong tenang dulu. Hari ini kita cuma mau tanya kalian. Apa kalian semua tahu hubungan Shenlin dan Gumian? Urusan mereka sudah lama tersebar di lingkaran ini. Gosipnya udah lama menyebar. Menurutku, Pak Jiang benar-benar sabar. Kalian tahu hubungan Shenlin dan Gumian? Kalian tahu gimana mereka bergaul? Masalah cowok brengsek dan selingkuhan, mana kita tahu. Tapi, Gumian mati di tangan wanita itu juga nggak aneh. Soalnya dia mungkin memang nggak stabil. Mungkin Shenlin udah nggak tahan lagi. Iya, terakhir dia kambuh. Ribut di ruang rapat dan melukai Pak Jiang. Untung Pak Jiang orangnya pemaaf. Dia nggak mau ambil pusing. Jadi, konflik Gumian dan Shenlin karena sakit, bukan karena orang lain. Bukan provokasi orang lain. Kayaknya Nona Jiang memang nggak salah. Ganti rugi bisa dibayarkan. Terima kasih atas kerjasamanya. Selanjutnya, mari kita sambut pahlawan utama pesta syukuran Project Haicheng, Nona Jiang Ruoyun. Bener-bener cantik. Untuk Project Haicheng ini, terima kasih atas bantuan semua. Grup Jiang pasti akan selalu ingat kehormatan ini. Kita terus maju bersama. Berikan kontribusi lebih besar ke masyarakat. Pak Jiang, boleh saya traktir minum? Mau minum bareng? Aku juga ikut. Aku juga. Selamat ya Pak Jiang. Selamat Pak Jiang. Apa ini? Nona kedua. Kami tak bisa temukan jasad kakak. Tapi kami temukan ini. Ini Liontin kakak. Ya, kami sudah tanya-tanya. Banyak binatang liar di kaki gunung. Nona kedua, ikut berduka ya. Maaf, kakak. Jasadmu tak ditemukan. Hanya bisa buat makam simbolis. Kakak, Gumian sudah mati. Shenlin masuk penjara. Karena pembunuhan tak sengaja. Pinkang, lihatlah. Anak kita cantik sekali. Mereka semua dapat balasan setimpal. Tapi, kau takkan kembali padaku lagi. Pak Jiang, tenang saja. Nona kedua urus perusahaan. Semuanya rapi. Tak usah khawatir. Ini, proposal proyek kita berikutnya. Saya ingin tunjukkan ke Anda. Kakak, ini Liontin Giok pemberian ayah untuk kita. Simbol kita selalu bersama. Nanti akan kubawa selalu dekat di tubuhku. Suatu hari, kita akan bertemu lagi
Nona kedua, kita harus pergi.